Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya resmi menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan hasil swab yang dilakukan oleh lab Unsia kemarin pada tanggal 18 September tahun 2020 lebih kurang jam 10.30 bahwa hari ini telah keluar dan menyatakan saya positif COVID-19 yang hasil dari pemeriksaan lab Unsia. Maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kita senantiasa selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak terlalu banyak terpapar COVID-19, terutama di Kabupaten Simelu yang merupakan daerah kepulauan yang jauh dari persoalan-persoalan pelayanan yang bisa kita dapatkan. Marilah kita selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pemerintah tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan ini tanpa ada kesadaran daripada masyarakat, tanpa ada kebersamaan dari kita semua untuk bisa menjaga agar COVID-19 ini akan bisa terputus mata rantainya di tengah-tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang terkontaminasi atau barangkali ada tanda-tanda yang terkait dengan COVID ini, agar segera melaporkan diri, memeriksa diri, memeriksa kesehatan, sehingga kita lebih tahu untuk mendeteksi dan kemudian tidak terjadinya penyebaran terlalu besar di kalangan masyarakat. Inilah himbauan yang kami sampaikan, dan terkait dengan pribadi kami, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Istri saya alhamdulillah negatif, anak-anak juga negatif, dan ini hanya terkait dengan pribadi saya yang terkait dengan hasil positif yang telah dilakukan pemeriksaan. Maka dari itu sekali lagi kepada masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sementara waktu. Saya belum dapat melakukan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau bekerja bersama-sama dengan pemerintah yang lain untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, karena dalam beberapa hari saya harus melakukan isolasi mandiri dalam kaitannya dengan peningkatan imun, peningkatan kesehatan, sehingga mudah-mudahan ini akan segera terselesaikan. Maka dari itu saya mohon doa dari seluruh masyarakat agar kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius,
batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
Wow.